Mohon berkenan kepada Bapak Muhammad Taufan Hasani MPDI untuk memberikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rasyidin Hasan MPDI. Ahlan wa sahlan fi Baitir Raja. Oku salat, oku sebimbing sekundang. Berikutnya yang kami hormati Bapak Bupati Ogan Komering Ulu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Dr. Ahmad Tarmizi. Belakangnya tidak saya baca Pak karena panjang. Saya baca dokternya saja. Ahlan wa sahlan. Welcome to our Blue Campus. Beserta jajaran. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Oku yang berkenan hadir pada siang hari ini. Saya yang pertama ingat dengan Bapak Robi Vitergo. Ahlan wa sahlan. Ini dari wisuda kedua, sudah bersama dengan kami sampai hari ini wisuda ke-7. Kemudian juga ada beberapa anggota DPRD yang lain. Saya ucapkan selamat datang di Al-Azhar Center Batu Raja. Bapak Kapolres Oku atau yang mewakili, Bapak Dandim 0403 atau yang mewakili, kemudian para Kiai Haji Zulfan Barran SPD MSI, kemudian ada beberapa kiai-kiai yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ada guru kami Kiai Haji Ahmad Ramadan AR, ahlan wa sahlan, dari Yayasan Pendidikan Islam Batu Marta. Ada Bapak Ketua Basnas Oku, ahlan wa sahlan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Lurah. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus Sohibul Hajat, Bapak dan Ibu wisudawan dan wisudawati tahfizul Quran pada siang hari ini dan beserta anak-anak sekalian. Saya rasanya grogi dan agak sedikit shock, Pak Gubernur, berhadapan berdiri di sini kemudian berpidato di depan guru-guru kami. Ini seperti latihan muhadharah sebetulnya. Saya sedang dinilai oleh guru-guru kami, nilainya apa? Apakah jayyidan atau makbul, jangan-jangan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sejarah dalam Al-Azhar Center Batu Raja. Di wisuda angkatan ke-7 akhirnya didatangi oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan
dan Bapak Bupati Ogan Komering Ulu. Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kami lakukan setiap tahun. Biasanya kegiatan ini digabung dengan acara Gebiar Al-Azhar Center, tapi melihat jumlah wisudawan yang begitu membeludak, tidak bijak jika dilaksanakan bersamaan, maka kegiatan wisuda dilaksanakan secara terpisah dan dilaksanakan setelah pembagian hasil raport. Maka karena kami di sini masih dalam tahap belajar, mohon maaf jika dalam penerimaan kami saya mewakili guru-guru yang ada di sini sekaligus yayasan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penerimaan kami masih ada yang kurang, baik dalam ucapan, gupuh, suguh, dan lain-lain. Bapak Ibu, para wali dari wisudawan dan wisudawati, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Bapak Ibu sedang memanen apa yang Bapak Ibu tanam. Ada sebuah peribahasa, may yazra yahsud. Siapa yang memanen, siapa yang menanam, maka dia akan mengetam atau memanen. Di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu bisa mengantarkan putra-putrinya menyelesaikan hafalan Al-Quran di saat banyak anak-anak yang lain sibuk dengan game online, sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Putra dan putri Bapak Ibu bisa mengejar target hafalan yang telah dicanangkan. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu adalah pencapaian yang perlu diapresiasi, dan acara ini tujuannya salah satunya adalah Bapak Gubernur untuk mengapresiasi pencapaian anak-anak kita yang sudah bersusah payah, berletih-letih untuk menghafal Al-Quran di masa pandemi yang tidak sangat kondusif ini. Maka terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta jajaran Bapak Bupati dalam kesempatan yang baik ini bisa hadir berbagi kebahagiaan dengan kami di tempat yang sama-sama penuh barakah ini, insya Allah. Kemudian kami perlu laporkan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati bahwa peserta munaqasyah tahfidzul Quran ini awalnya berjumlah 287 orang, gabungan dari siswa MI, MTS, MA, dan TPA. Ada beberapa anak kami yang sekolahnya di luar, di SMP atau di MTS luar, tapi mengajinya di sini. 287 siswa. Lalu yang dinyatakan lulus munaqasyah 239 siswa. Lalu yang mengikuti prosesi wisuda 234. Betul? 231. Namun demikian, meskipun tidak mengikuti prosesi wisuda, jika sudah dinyatakan lulus dalam munaqasyah, berhak mendapatkan sertifikat dari kepala tahfidz kami. Kemudian jika kita downgrade lagi ke bawah, kita turunkan, maka tingkat TPA menyumbang 16 wisudawan. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau SD menyumbang 20 wisudawan. Madrasah Sanawiyah atau MTS menyumbang 163 wisudawan. Madrasah Aliyah menyumbangkan 39 wisudawan. Ini adalah hari yang sangat berbahagia, baik bagi para orang tua maupun kami para guru yang ada di sini. Inilah pencapaian yang perlu kita apresiasi. Kita mungkin belum bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk anak-anak kita, memberikan nominal, tapi setidaknya dengan mendudukkan mereka di tempat yang istimewa, kita datangkan para tokoh agama, tokoh masyarakat
ikut mendoakan mereka pada hari ini. Mudah-mudahan hafalan mereka akan menjadi simpanan investasi kedua orang tuanya, menjadi bagian dari anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan para hadirin sekalian, jika kita bedakan lagi predikatnya, maka 11 siswa meraih mumtaz cum laude, 11 siswa. 57 siswa meraih peringkat jayyid jiddan. Jayyid jiddan. Pak Gubernur tidak perlu saya terjemahkan karena nukallim bil arabiyah menjadi khalas la utarjim maratan ukhra. Kemudian 105 siswa jayyid. Alhamdulillah. Yang makbul itu berarti pas, cukup. 60 siswa. Izan Ustaz, al-mu'zam yani fi jayyid wa jayyid jiddan. Alhamdulillah. Al-maqbul yani min al-aqaliyat kadza. Alhamdulillah. Perlu kami laporkan juga Bapak Gubernur dan Bapak Bupati bahwa lembaga kami berdiri dari tahun 2015, lembaga formal, yaitu diawali dengan pendirian MTS Al-Azhar Center, lalu mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Oku di tahun 2016, 1 tahun kemudian. Di tahun 2018 kami mengajukan perizinan operasional untuk MI. Lalu dari pihak kantor Kementerian Agama mengusulkan mengapa tidak sekalian dengan madrasah aliyah. Akhirnya dengan dukungan para wali murid, para tokoh, saya sebut diantaranya Dr. Andes Fahmi Asnawi yang qadarullah dalam keadaan sakit belum bisa hadir pada hari ini. Kami mengurus perizinan operasional untuk 2 madrasah sekaligus di tahun yang sama, MI dan MA, di tahun 2018. Alhamdulillah Bapak Gubernur, antusias dari orang tua yang menitipkan putra-putrinya di lembaga kami sangat tinggi. Dan ini adalah ujian bagi kami. Ada beberapa lembaga yang diuji dengan murid yang sedikit, diuji dengan guru yang sedikit. Kami diuji dengan murid yang melimpah, guru yang melimpah. Kadang-kadang orang bisa lulus diuji oleh sesuatu yang sedikit, sesuatu yang tidak enak, tapi gagal ketika diuji dengan sesuatu yang keberhasilan. Maka doakan kami, yayasan, guru-guru kami, selamat datang. Kami ucapkan kepada PLH Bupati Ogan Komering Ulu, Bapak Dr. Andes Edward Chandra, dan Ketua DPRD Oku. Ahlan wa sahlan fi Al-Azhar Center Batu Raja. Mohon izin Pak Bupati, kami lanjutkan. Pak Marjito, kami lanjutkan. Tahun ini Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan juga bahwa kami sudah menerima siswa MTS dan MI serta madrasah aliyah, dan alhamdulillah 3 lembaga sudah terpenuhi kuotanya dan siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di bulan Juli. Kalau merujuk kepada kalender pendidikan itu di 12 Juli. Namun Pak Bupati, Pak Gubernur, kami masih berkejaran dengan waktu untuk mempersiapkan lokal belajarnya. Jadi memang agak aneh
lokalnya belum jadi, tapi siswanya sudah mengantri. Ini juga bagian dari cobaan yang perlu kami jawab dengan kerja nyata. Jadi di belakang kami, di belakang panggung ini, itu ada gedung 3 lantai yang kami target 2 lantai pertama kami selesaikan di bulan Juli. Mudah-mudahan bisa mengakomodir kebutuhan madrasah aliyah. Lalu ada juga masjid ukuran 15 kali 15 untuk kami gunakan sebagai masjid santri putra, karena masjid yang lama sudah tidak cukup lagi untuk digunakan sholat berjamaah. Mohon doanya, dukungan dari bapak-bapak, wali murid, semuanya saja agar target-target kami akan tercapai tepat pada waktunya, karena memang sudah siap digunakan, harus sudah siap digunakan ketika tahun ajaran baru nanti. Kemudian hari ini sebetulnya kami merencanakan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, untuk peresmian gedung baru. Gedung baru ada di depan sana. Gedung baru itu dibangun mulai tahun anggaran 2018 sampai 2020. Ditaksir nilai gedung itu 4,8 miliar. 4,8 miliar yang kita bahu-membahu, yayasan, orang tua. Kemudian ini belum saya sapa dari tadi, perwakilan dari Bank Sumsel Babel Syariah sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi. Jadi gedung baru itu seharusnya niat awalnya akan diresmikan hari ini oleh Bapak Gubernur langsung, karena prasastinya sudah kami buat. Tapi qadarullah, wa ma tasyauna illa iyyasha'allah. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Mungkin belum sempat, tapi kami mohon kesediaan Bapak Gubernur, Bapak staf ahli untuk memberanikan diri menandatangani, meskipun hanya berupa paraf di atas prasasti nanti, meskipun nanti akan kita bawa ke Palembang untuk ditandatangani langsung oleh Bapak Gubernur Haji Herman Deru. Jadi itulah Bapak Gubernur, Bapak Bupati, laporan dari kami. Mudah-mudahan kunjungan Bapak-bapak sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat ikut mendoakan anak-anak kami di lembaga ini akan membawa berkah. Dan saya ada sedikit pesan terakhir untuk Bapak Ibu wisudawan, ini khusus untuk wisudawan, mohon maaf, untuk wali dari wisudawan dan wisudawati, tolong disimak baik-baik. Bapak-bapak yang seperti saya menjadi kepala keluarga, bapak-bapak bahkan para pejabat ini adalah bapak kepala keluarga. Ada satu ayat khusus yang ditujukan kepada kepala keluarga, apapun profesinya di dunia, entah pejabat tinggi, entah buruh, entah tukang becak, atau apa saja profesinya. Bunyi ayat khusus kepala keluarga itu adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu wahai kepala keluarga, wa ahlikum, keluargamu, anakmu, anak kandungmu, anak mantumu, istrimu, nar, dari api neraka. Kalau menghayati ayat ini Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama, alangkah berat beban yang ada di pundak kita ini. Kita mempertanggungjawabkan anak-anak kita, istri-istri kita, untuk mengantarkan mereka masuk surga bersama-sama. Maka dalam kesempatan ini, dalam acara wisuda seperti ini, mudah-mudahan ini adalah langkah kecil kita untuk memastikan bahwa kita nanti akan dikumpulkan di dalam surga bersama dengan anak-anak dan istri-istri kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak bisa menjadi Pak Kiai langsung tanggap ini kalau istri-istri. Afwan Zulfan, saya belum mengaku kiai di sini, jadi saya bebas. Bapak Ibu,
anak-anak kita ini bisa menjadi memperlancar kita masuk surga, atau sebaliknya akan menghalang-halangi kita masuk surga. Na'udzubillah kalau opsi yang kedua terjadi. Bapak ibu tinggal selangkah lagi masuk surga, lalu anak-anak bapak ibu memprotes. Kenapa hanya bapak dan ibu saya yang masuk surga? Kenapa saya tidak? Na'udzubillah. Yang kita inginkan adalah justru anak-anak kita yang lebih soleh dari kita, yang akan memperlancar kita. Anak-anak kita tadi tidak akan mau masuk surga kecuali didampingi oleh bapak dan ibunya. Maka dalam rangka itulah cita-cita tahfizul Quran ini kita jadikan sebagai filosofi, bahwa tidak penting berapa juz yang Anda hafal, tidak penting berapa juz yang Anda hafal. Yang lebih penting adalah bagaimana proses Anda menghafal Al-Quran bisa mengubah perilaku orang tua kalian, bisa mengubah keluarga kalian, bisa merubah orang-orang di sekitar kalian. Itu jauh lebih penting, lebih berharga daripada yang lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf saya terlalu panjang menyampaikan laporan dan sambutan ini. Terakhir Pak Gubernur, tadi sudah saya sampaikan sambil bicara-bicara santai tadi, bahwa kami beberapa waktu yang lalu melakukan gerakan THR for Palestine. Hari ini saya ingin Pak Gubernur menutup secara resmi, dan Pak Bupati tentu saja, untuk gerakan ini. Syukur-syukur ada semacam simbolis. Ini saya lihat ada banyak pejabat. Saya kira kalau diminta untuk berpartisipasi Pak Ahmad Tarmizi, kami punya gerakan THR, itu berarti ditujukan untuk anak-anak korban perang di Palestina. Perangnya sudah selesai, tapi mereka masih dalam proses membutuhkan dana, membangun sekolah-sekolah yang hancur. Kami kirimkan langsung ke senior saya yang kebetulan bergerak langsung di Komite Nasional Rakyat Palestina untuk memfasilitasi itu. Jadi kita kirim langsung. Mudah-mudahan anak-anak berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang ada di Gaza, di Palestina, menjadi menambah keberkahan tahfizul Quran kita pada siang hari ini. Demikian, mohon maaf kalau terlalu panjang. Sekali lagi, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.